Halo mitra mahasiswa, kembali lagi di Prokes Profesi Podcast bersama aku Syakika. Episode kali ini tentunya sangat spesial karena kita dalam merayakan setengah abad perjalanan dari Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. 50 tahun bukan waktu yang singkat, melainkan bukti konsistensi dalam menyuarakan kebenaran dan mengawal informasi di lingkungan kampus. Dan kali ini kita sudah bersama dengan seseorang yang berada di balik layar dalam kegiatan Harla 50 tahun ini. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang untuk hadir di Prokes Profesi Podcast. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Nima Pasokoerde, kerap dipanggil Coko. Saya adalah ketua panitia untuk Harla 50 tahun profesi nanti ini. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di tengah kesibukannya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, mari kita mulai dengan yang ringan dulu. Apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kakak saat dipercaya sebagai ketua panitia dalam kegiatan ini? Yang pertama pasti kaget dan tidak expect akan dipilihnya untuk jadi ketua panitia. Karena melihat acara ke-50 tahun ini, setengah abad ini sangat simbolik dan sangat penting baginya untuk dirayakan karena kita menyentuh setengah abad kita bagi profesi. Ya mungkin itu sih. Kalau untuk tema tahun ini apa Kak? Dan itu temanya kenapa tema itu dipilih? Oke, tema yang diangkat itu setengah abad berbicara, dan untuk kenapanya itu kami sudah diskusikan terhadap panitia kenapa kita mengangkat tema ini. Selain dari karena kita itu memulai ini semua sampai di setengah abad ini, sampai di umur 50 tahun ini, kita sebagai LPM Profesi ONM sangat jor-joran dan sangat sampai sekarang itu mengutamakan produk kita. Dan kenapa kita mengambil tema setengah abad berbicara ini, berarti kita mensimbolikkan bahwa semangat itu ataupun produk-produk kami itu masih ada lestari sampai sekarang di 50 tahun ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Iya, Mira. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses merancang konsep Harla ke-50 ini? Proses rancang, karena kita masih ada di tahap itu sebagai panitia, kami sangat ingin untuk persiapannya itu secara matang ya. Karena balik lagi kita untuk menyentuh 50 tahun dan ini sangat simbolik sekali bagi kami profesi. Harapannya di rancangan kali ini mudah-mudahan nanti kita bisa menyukseskan acara ini, dan mudah-mudahan ekspektasi audiens yang sudah sepertinya kayak membayangkan gimana nanti Harla ke-50 nanti ini, mudah-mudahan juga bisa tercapai bahwa apa yang kita sudah lakukan untuk panitia, ya itu yang kami bisa lakukan. Oke, di balik acara yang besar ini tentunya ada tantangan. Apa sih kendala kakak selama merancang kegiatan Harla ini? Tantangannya pasti banyak banget. Tenaga, terus mungkin juga dari segi komunikasi juga kami sangat bisa dibilang yang menjadi panitia saat ini kami sangat agak kesusahan dalam komunikasi, karena kami juga baru pertama kali, bahkan saya pun sendiri baru pertama kali untuk merasakan ketua panitia ini. Jadi sangat tantangannya itu di komunikasi dan tenaga pasti, karena tenaga dan komunikasi, karena kami sangat kayak tiap hari tuh pasti kami kayak merasa kalau misalnya selesai deadline nih, besok bikin apa lagi ya, besok kerjain apa lagi ya, besok kita harus apa lagi ya gitu. Jadi kayak rencananya tuh ngalir terus, cuman kayak tenaganya juga tuh harus juga ditambah gitu loh. Itu sih apalagi sudah di akhir semester ya Kak. Iya, apalagi ditambah dengan perkuliahan yang sedikit lagi menyentuh UAS ya. Iya, betul. Jadi kayak agak kekuras banget lah tenaganya dari segi eksternal dan maupun di dalam kepanitiaan. Cuman kami dari panitia juga profesional, kami akan melakukan sebaik mungkin dan sebisa mungkin.
Melihat tantangan dari yang tadi kakak ceritakan itu jelas bukan beban yang ringan. Nah, sebagai ketua, bagaimana sih cara kakak untuk menjaga api semangat teman-teman agar tidak padam di tengah tekanan yang sebesar itu? Oke. Jaga api sebenarnya jujur jenuh pasti ya. Maksudnya kayak dari teman-teman panitia, bahkan saya pun sendiri kadang jenuh karena ya gitu, kegiatannya banyak. Maksudnya dari eksternal ada, harus urus panitia lagi. Cuman yang saya tekankan kepada teman-teman adalah kita itu adalah tim. Kita nggak bisa ngebebanin sama job desk kita itu ke diri kita sendiri gitu. Jadi that's why kenapa kita sebagai panitia membagi job desk-nya supaya nggak terlalu berat. Dan yang selalu saya tekankan adalah kita dipilih itu karena memang pantas ya. Maksudnya pasti ada pertimbangan sebelumnya kenapa kita harus dipilih dan kenapa kita ada di divisi itu ataupun jabatan itu. Yang saya selalu tekankan itu bahwa kalian itu bukan dipilih secara acak, melainkan pasti ada penilaian-penilaian sebelumnya. Dan as a team juga saya selalu tekankan bahwa di tiap akhir sesi pasti saya selalu bilang bahwa mari kita jaga api semangatnya. Tetap kita harus menjalankan acara ini karena ya mau gimana pun kita kalau mau lari ya udah gitu, acara itu tetap jalan gitu. Jadi ya berpikir saya profesional aja sih. Melihat tantangan yang tadi kakak ceritakan itu jelas bukan beban yang ringan. Nah, sebagai ketua, bagaimana sih cara kakak untuk menjaga api semangat teman-teman agar tidak padam selama di tengah tekanan kegiatan tersebut? Yang pastinya kalau yang jujur pasti capek ya, kuras tenaga, waktu, apalagi kegiatannya banyak banget, apalagi dari eksternal. Itu semua dari kepanitiaan pasti ngerasain. Cuman yang selalu saya tekankan kepada teman-teman panitia itu bahwa kalian mau kabur pun udah terlambat gitu. Maksudnya kita udah setengah perjalanan, sedikit lagi kita akan nyelesain ini semua. Walaupun memang kita ada hambatannya, tapi ya kita sama-sama cari jalan keluarnya gitu. Maksudnya kita gak bakalan nge-stuck dalam satu masalah doang. Pasti ada jalannya gitu loh. Dan yang saya juga selalu tekankan pada teman-teman panitia bahwa semangatnya pasti di akhir setiap rapat ataupun pertemuan para panitia pasti saya selalu bilang semangatnya tetap dijaga. Gak bakalan ditinggal sendiri kok. Karena kalian divisinya tuh as a team gitu. Bukan berarti semua job desk itu kalian dibebankan. Bukan berarti kalian semua tuh harus ngerjain semuanya, itu enggak. Karena itulah kenapa kita harus membentuk kepanitiaan, karena ya masing-masing ada job desk-nya gitu. Dan kalian juga kalau mau lagi bingung ataupun lagi mau bertanya, ya bisa aja gitu, langsung dikomunikasikan aja gitu. Yang penting komunikasi sih. Dan terakhir juga mungkin untuk teman-teman panitia nanti yang nonton ini yang selalu saya mau tekankan bahwa kita di dalam kepanitiaan as a profesional aja, karena apa yang kita lakukan di sini juga pasti nanti bakalan ada impact-nya lah, mau itu dari segi acara maupun di luar acara nantinya gitu sih. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan ini mana sih yang jadi highlight atau yang paling ditunggu? Dari kalau saya pribadi yang paling saya tunggu adalah pasti di puncak reuni akbarnya, karena kami udah sangat mengkonsepkan sekali untuk acara tersebut dan mudah-mudahan bisa jalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana apa yang kita rencanakan. Terus itu yang paling saya tunggu, dan nantinya dalam rangkaian sebelum acara puncak nanti kami dari panitia akan membuat suatu lomba yang dimana itu eventnya nasional. Enggak Sulsel atau Makassar, mungkin nanti saya akan komunikasikan kembali, tapi itu akan di-announce di bulan Mei nanti. Jadi teman-teman yang nonton nanti tunggu saja announce-nya di bulan Mei nanti. Kalau untuk harapan untuk LPM profesi
Universitas Negeri Makassar ini ke depannya, karena ini sudah memasuki umur yang emas. Ya 50 tahun sih bukan angka yang sedikit ya. Ya, betul. Dan pasti itu sangat pasti banyak banget udah dilaluin dari profesi sendiri pun. Saya juga kemarin sempat cerita-cerita bersama beberapa senior mendengarkan masa lalunya profesi bagaimana, itu sangat kelihatan jelas upgrade-nya itu se-upgrade gimana. Yang saya ingin sampaikan untuk kedepannya nanti itu adalah mari apalagi untuk angkatan saya dan para pengelola di LPM Profesi saat ini, mari kita ciptakan produk-produk yang berkualitas lagi, dan pengennya sih di setiap tahunnya pasti upgrade ya. Dan mudah-mudahan itu semua dapat terrealisasikan, dan mudah-mudahan juga LPM Profesi UNM nantinya bisa menjadi media pers yang lebih besar lagi. Kalau bisa mungkin kita ada satu ataupun serat dengan identitas UNAS sih. Itu yang saya inginkan. Mungkin terakhir, mungkin ada ajakan untuk teman-teman mahasiswa atau alumni dari LPM Profesi dalam meramaikan acara kegiatan HARLEM ke-50 ini. Oke, untuk di acara Reuni Akbar nanti saya mohon banget ya kepada seluruh senior, terus LPM yang nantinya diundang dan para tamu undangan nantinya bisa berkumpul nanti di Reuni Akbar LPM Profesi UNM yang ke-50 tahun dengan tema Setengah Abad Berbicara yang nantinya akan dilaksanakan di 4 Juli nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang dan bisa meramaikan acara kami. Kami sangat menunggu teman-teman dan rekan senior untuk datang ke acara kami, dan juga saya juga mengajak kepada seluruh mahasiswa yang ada di Makassar ataupun Sulawesi Selatan mungkin untuk nantinya pada saat announce nanti ada lomba ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut berpartisipasi dan mudah-mudahan juga bisa menjadi juara nantinya di sana, untuk ya bisa lah nambah achievement buat diri kalian gitu. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Coko atas cerita dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Semoga rangkaian HARLEM ke-50 LPM Profesi Universitas Negeri Makassar ini dapat memberikan semangat yang baru bagi mahasiswa. Nah, itu saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode Profesi Podcast berikutnya. LPM Profesi UNM, tanpa Anda kami belum lengkap.